mewawancarai salah satu guru di SD Negeri 8 Tanjung Raja untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah telaah kurikulum Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Patah Palembang. Baiklah, kita mulai wawancaranya ya Bu. Ya, Menurut Ibu, selaku wali kelas, masih adakah guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran pada saat ini? ya masih ada, tapi hanya sedikit ya. Apalagi yang sekolahnya di pelosok yang tidak terjangkau oleh ini internet mungkin ya. Banyak kendala-kendala yang tidak mendukung penerapan kurikulum 2013 ini. Salah satunya sama dengan sarana dan prasarananya yang tidak mendukung ya. Proses pembelajaran menggunakan K13 karena K13 sudah menggunakan teknologi yang lebih tinggi ya. Jadi susah untuk diterapkan di sekolah-sekolah terpencil, sekolah-sekolah terpelosok. Dan juga untuk segi tenaga pendidiknya masih ada yang belum paham dengan pembelajaran kurikulum 2013 ini. Selanjutnya ya Bu, menurut Ibu, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini, khususnya kurikulum Merdeka Belajar? Ya, tentunya bisa diimplementasikan pada kurikulum saat ini. Kurikulum K13 ini hanya lebih dikembangkan dari kurikulum KTSP. Jadi kurikulum 13 ini masih berkaitan atau masih berhubungan dengan KTSP tersebut. Cuma yang sangat membedakan kurikulum KTSP dengan K13 ini ya, pada proses pembelajarannya. Kalau di KTSP gurulah yang menjadi pusat pembelajaran, sedangkan pada kurikulum K13 ini siswalah yang dituntut untuk lebih aktif. Guru hanyalah sebagai fasilitator di sekolah tersebut ya. Selanjutnya, selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum 2013 ini dan apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum ini? Ya, permasalahannya sering terjadi pada K13 ini yaitu pada saat anak-anak atau peserta didiknya, karena pada kurikulum K13 tersebut siswa dituntut aktif ya. Tidak semua siswa bisa aktif atau bisa mencari ide-ide atau gagasan baru, tetapi masih ingin selalu disuguhkan oleh guru. Sulit untuk menjadi lebih aktif karena mereka terbiasa dengan kurikulum KTSP kemarin mungkin ya. Dan kekurangan dari K13 itu guru tidak dilibatkan secara langsung dalam pembuatan kurikulum K13, sementara guru hanya berinteraksi secara langsung dengan siswanya. Dan juga masih ada guru yang belum memiliki kesiapan kesiapan mental untuk menerapkan K13 ini. Dan kelebihan dari menggunakan K13 juga siswa cukup mudah dalam memahami materi yang disampaikan guru ya. Karena pada kegiatan belajar itu pembelajarannya berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Banyak merupakan pengalaman dari keluarga, mungkinnya lingkungan di luar sekolah juga bisa. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kurikulum 2013, di setiap sekolah tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PPK atau penguatan pendidikan karakter. Menurut Ibu, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan ke sekolah itu bagaimana? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat? Ya, kita melihat keadaan lingkungannya dulu, keadaan lapangan sekolah tersebut. Contohnya pada SD 8 Tanjung Raja programnya yang religius. Jadi sebelum memulai pembelajaran membaca doa terlebih dahulu siswa-siswa tersebut, dan sebelum masuk ke kelas siswa diajarkan untuk tertib masuk ke kelas, dan banyak lagi program-program pendidikan karakter yang diterapkan. Selanjutnya, apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah daerah terkait cara belajar maupun penilaian K13 seperti 3 ranah penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik, atau isi raport pada K13 yang sudah menggunakan rumus Excel semua? Ya, tentunya ada pelatihan-pelatihan dari pemerintah daerah maupun pusat tentang cara belajar dari kurikulum K13 ini. Tetapi tidak seluruhnya langsung pelatihannya secara bertahap. Jadi tidak semua guru langsung ikut ke pelatihan tersebut ya.
menurut Ibu selaku wali kelas, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru Merdeka Belajar, terutama pada RPP Fact One Fact? Ya, kesiapan pada guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar belum ada karena memang belum ada informasi tentang kurikulum Merdeka Belajar tersebut ya. Dan RPP One Pick ke sekolah mungkin masih belum seluruhnya guru bisa menerapkannya, diinformasikan. Contohnya pada SD 8 Tayu Raja belum ada kesepakatan untuk kesiapan untuk kurikulum 13 tersebut. Apalagi kurikulum RPP One Pick tadi kan baru dicanangkan ya, jadi belum diterapkan secara langsung di sekolah-sekolah. Nah, sebagai seorang guru, strategi dan teknik seperti apa yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelas? Karena belum adanya informasi atau kesiapan dalam pengimplementasian tadi kurikulum Merdeka Belajar, jadi belum tahu bagaimana strategi atau teknik yang akan dilakukan dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar tersebut. Nah, menurut sumber yang saya cari, konsep Merdeka USBN akan digantikan dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis dan lain sebagainya. Apakah itu efektif menurut Ibu? Ya, kalau menurut kami sendiri itu mungkin lebih efektif ya, karena kemampuan siswa dari satu sekolah dengan satu sekolah lain kan itu berbeda-beda. Jadi dari sekolah tersebutlah guru yang mengetahuinya, yang tahu kemampuan siswa-siswanya. Dia tidak mengetahui mungkin kemampuan siswa dengan sekolah lain ya. Jadi mungkin penilaian berasal dari sekolah tersebut mungkin lebih efektif daripada dari pusat ya mungkin. Nah, bisakah Ibu menjelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2013 selama wabah COVID-19 ini yang terjadi seperti saat ini? Apakah banyak kendala dalam proses pembelajarannya? Mungkin salah satu kendalanya mungkin ada beberapa siswa yang belum mengerti HP ya, belum memiliki HP. Di desa Ulak Terbau ini kan masih termasuk daerah pinggiran ya. Mungkin beberapa siswa yang belum ada HP tersebut disuruh menonton di TPRI. Ya, jadi selama COVID-19 ini tidak ada masalah yang serius. Jadi ada beberapa siswa kami pantau sudah menonton acara di TPRI untuk kegiatan pembelajarannya. Walaupun sebelum-sebelumnya juga pernah diberikan tugas dari buku sekolahnya tersebut ya. Jadi tugas melalui internet secara langsung mungkin agak sedikit ya. Jadi dia mencari sendiri, melihat sendiri tugasnya di TPRI atau di buku-bukunya sendiri. Itu yang kami berikan kepada anak-anak. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Bu. Menurut Ibu, dalam pembuatan atau penyusunan RPP lebih mudah dan lebih praktis yang mana antara RPP KTSP, K13 atau Merdeka Belajar atau One Fact? Berikan alasannya. Yang pastinya lebih mudah dan praktis mungkin RPP yang One Fact tersebut. Dari penyusunan RPP itu, RPP One Fact seperti yang pernah saya baca bahwa RPP One Fact itu sudah mencakup hal-hal penting dalam RPP. Jadi hal-hal pokok saja yang tercantum dalam RPP One Fact itu ya. Dan sudah lengkap sehingga RPP One Fact lebih praktis dan lebih mudah dalam penyusunannya, dan juga RPP One Fact lebih hemat dalam segi biayanya karena dia cuma satu RPP atau satu tema pembelajaran itu cuma satu lembar ya. Jadi kalau dibandingkan dengan RPP yang sebelumnya itu terdiri dari beberapa lembar ya, jadi itu lebih praktis menurut kami. Jadi itulah Bu wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga ini menjadi manfaat bagi kami juga. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.